Halo, Baba. Selamat malam, Umi Rifa. Malam, Baba. Agamanya apa, Baba? Agamanya Katolik. Oke, silakan Baba buka kamera kalau bisa. Bisa pertanyaan kan, Umi Rifa? Baba mau buka kamera bisa? Minta tolong biar enak kita diskusinya. Oke, oke. Oke, silakan Baba. Ini mau bertanya, Yesus Muslim, betul kan? Ya. Nah, coba tunjukkan di Al-Quran kita Yesus Muslim. Di Al-Quran nggak ada kata Yesus, Pak. Kita bicara bukan Yesus dalam Quran karena nggak ada Yesus. Kalau di Al-Quran itu Nah, Nabi Isa. Kita bicara Yesus itu dalam Bible. Yesus Muslim. Iya, karena kita bicara Yesus dalam Bible. Dia adalah seorang Muslim. Karena Muslim adalah ajaran yang mengajarkan tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Berarti Uni Rifa ini nyontek di Alkitab begitu. Bukan nyontek, bukan nyontek. Gitu. Bukan nyontek artinya adalah mensalin literasi yang ada pada diri orang. Ini tidak, saya tidak nyontek. Sudah, Saya sedang nggak masuk di agama kami, Bu. Uni Rifa. Lah, saya justru bicara tentang agama Anda. Saya justru bicara tentang agama Anda, Pak. Tapi saya kan bertanya, apakah di Al-Quran itu ada? Di Al-Quran tidak ada Yesus. Muslim. Saya bahas Bible, Pak. Bernyontek di Alkitab kami. Bukan nyontek, saya lagi bahas Bible. Yang saya bahas ini Bible, terjemahan LAI bahwa Yesus itu Tuhannya Allah. Jelaskan di Bible ayat. Coba di Bible. Banyak contoh. Yesus itu diutus oleh Allah dalam Yohanes 17 ayat 3. Contoh dijelaskan ayat apa? Ini ayat apa? Yohanes 17 ayat 3. Nah, coba baca Yunrifa. Kayak kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Terus Yesus juga berkata, Shema Israel. Salah. Baca Alkitab itu Allah, bukan Allah. Itu baca di Alkitab kami, Bu. Oke, kalau begitu Tuhan Anda adalah Allah. Ya, Tuhan Anda adalah Allah. Allah? Ya, Allah artinya dalam bahasa Ibrani adalah sumpah serapah atau kutukan. Berarti Tuhan Anda adalah sumpah serapah. Ini kan di Alkitab itu kan bahasanya Indonesia. Pak, bahasa Indonesia tidak ada kata Allah kecuali artinya adalah tewas ya. Ini ngawur. Suka suruh saya. Kok ngawur? Saya pakai kamus besar bahasa Indonesia. Dikatakan ngawur sama orang nggak tahu nggak masalah, Pak. Dikatakan ngawur sama orang nggak ngerti itu bukan masalah, Pak. Tapi dikatakan ngawur sama orang pintar baru masalah bagi saya. Bapak nggak ngerti apa-apa terus Bapak bilang saya ngawur, apa masalah gitu loh. Tapi kalau Kang Chan yang bilang saya ngawur baru saya nggak terima gitu. Itu loh. Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana bisa ngawur? Ya, dia bilang saya ngawur tapi dia aja nggak ngerti. Kita jelasin. Ya Allah, mana ada kata Allah dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata Allah itu artinya tewas, kalah. Gitu. Ya, makanya kalian tuh jadi Kristen itu jangan modal terjemahan aja gitu loh. KBBI mengatakan Allah itu adalah nama Tuhan yang umat Islam. Tuhan kalian itu Islam. Yang bangkitin Tuhan kalian aja Tuhan saya, Allah. Kok Allah? Siapa itu Allah? Allah itu artinya sumpah serapah. Makanya belajar linguistik. Aduh, hidung aku enak banget. Kang Chan lah bernasi dulu bentar Kang Chan. Hidungnya kedengeran banget. Jadi bindeng. Teman-teman sekalian, ini masuk akalnya di situ tuh. Jadi Tuhan itu satu dari dulu juga. Tuhan itu satu. Kalau Tuhan itu banyak, berarti itu sudah bertentangan dengan apa yang kita yakini. Tuhan yang satu mana mungkin nurunin agama lebih dari satu. Sebagiannya Yahudi, sebagiannya Kristen, lain Buddha, Hindu. Masa kan nggak mungkin, nggak logik, nggak masuk akal. Tuhan yang satu, agamanya cuma satu. Kita tahu kan Kristen bukan agama. Kristen itu
dia sebutan pada Kristen itu kayak olok-olokan. geng, Iya, geng, kelompok. Iya, kelompok. iya betul kayak kelompok. Nggak ada. Nah, termasuk Yahudi juga. Yahudi itu dia dari seorang yang bernama Yehuda. Anda baca Kejadian 38, kalau Anda mengerti, Anda akan menganga. Hah? Kalau Anda bahas seriusan, kenapa kalian tidak menganga? Karena nggak pernah belajar Bible. Seriusan. Kalau Anda baca Kejadian 38, apa yang dilakukan oleh Yehuda itu, Anda akan menganga. Kok begini? Seriusan, baca aja sendiri. La haula wala quwata illa billah. Silakan, mungkin ada tamu. Ini Kang Chan, ini pastor dari Kristen yang punya paham berbeda, di mana dia percaya Yesus adalah Tuhan Allah Bapa yang memakai kostum manusia. Maka yang mati adalah kostum manusianya gitu. Tapi dia mau angkat tema Yesus Muslim atau enggak, terserah dia nanti. Silakan pastor, ada yang mau disampaikan, nanti kita tanggapi biar Kang Chan yang tanggapi. Yang jelas, Bapak siapa namanya? Siapa saya harus panggil siapa? panggil saja saya pastor. Iya. Bapak nggak keberatan Bapak dipanggil pastor. Banyak orang yang tidak ingin dipanggil pastor loh karena diri tingginya jabatan ini. Iya, saya tidak keberatan karena memang saya salah seorang pastor di salah satu gereja di Makassar. Oke, siap. Lanjut silakan. Iya. Yang jelas tidak ada sama sekali kaitan antara Kristen sama Islam. Itu antara Benar. antara langit dan comberan. Betul. Antara langit dan septic tank ya. Kristen septic tank, Islam adalah langit. Kenapa saya katakan gitu? Pertama adalah Kristen itu agama olok-olokan di awal. Islam itu bukan datang dari olok-olokan. Islam itu firman Allah, Kristen itu kitabnya adalah karangan manusia. Islam itu Tuhannya jelas namanya, Kristen Tuhannya nggak jelas sampai detik ini. Kemudian Kristen hukum-hukumnya nggak jelas ngikutin siapa, sementara Islam itu hukumnya jelas diajarkan kepada Nabi Muhammad. Memang seperti ibarat langit dan septic tank. Terima kasih. Lanjut Kang Chan. Tapi pastornya lagi buat poin. Kenapa hostnya potong-potong? Arah nih hostnya pastor. Nggak apa-apa lah. Gimana pastor? Dari Mentang-mentang cantik, dari parah. proper name saja kan sudah beda ya. Proper name saja sudah beda. Proper atau proper beda loh. Antara dengan pro itu beda loh. Proper name. Kalau kalau proper itu kan tulisannya diucapkan proper. Proper Diucapkan name. proper, Ya terserahlah. Oke. Dari Kalau proper name saya iya. sudah beda ya. Oke. Orang Yahudi Kristen itu menyembah proper name Tuhan itu adalah Yahweh. Yahweh itu sendiri adalah nama dari langit. Sedangkan orang Islam proper name-nya adalah Allah. Allah itu terdiri dari dua suku kata Arab kuno yang menjadi sebuah akronim. Ya, saya sebutkan ya. Al itu dari kata alihatun. Itu bahasa Arab kuno ya. Apa? Al dari apa? Alihatun. Itu bahasa Arab kuno ya. Banyak orang Arab sendiri tidak ngerti bahasa Arab kuno itu. Sekarang gini, Anda buat dua klaim. Anda sudah buat dua klaim nih. Kita buat ini supaya kita numpuk ya. Supaya kita numpuk. Iya. Saya selesaikan dulu. Berapa lama Anda mau menyelesaikan? Tidak lama. 30 detik ya. Ya, alihatun artinya dewa. Sedangkan la itu dari kata lahihatun yang artinya bulan. Jadi kalau mau diterjemahkan secara jujur ya artinya dewa bulan. Makanya umat Islam itu simbolnya bulan sabit. Dan bulan sabit ini ada pada semua para penyembah dewa bulan sedunia, baik itu di agama Sumeria, baik dalam agama Hindu, agama Jepang, agama Mesir dan sebagainya. Itu pasti sama simbolnya bulan sabit. Dan Ka'bah itu adalah wakil dari dewa bulan di muka bumi. Udah reda itu udah ini apa? Berputar di poin yang sama udah 3 kali. Sekarang waktunya Anda membuat pembuktian kalau Yahweh itu berasal dari langit. Ya, itu kan pada saat komunikasi antara Muslim. Sebentar Kang Chan tidak mau menanggapi, langsung minta pembuktian ke dia ya. Kalau saya pengen menanggapi dulu Kang Chan, baru kita minta dia pembuktian, nanti kita baru klaim dan pembuktian. Gimana Kang Chan? Pembuktian dulu aja, Bapak. Oke, silakan. Siap. Buktikan dulu.
Supaya Itu nanti kan ini orang tahu bahwa Anda sedang berbicara sesuatu yang dapat diandalkan, reliable, atau Anda ini berbicara omong kosong. Silakan buktikan Ya. kalau Yahweh itu dari langit. Ya, itu adalah pertanyaan Musa pada saat dia menemui Tuhan di Gunung Sinai. Apa Ya. katanya? Ya, dia bertanya tentang namamu, tentang namamu. Lalu Tuhan menjawab, Yahweh. No. Nah, karena tunjukkan Ya, datanya. ya, Yes. ya. Wait, tunggu sebentar. Dengar Tunjukkan dulu. datanya. Tuhan mengatakan Yahweh. Dengar dulu. Saya selesaikan dulu. Nah, Enggak, ini pembuktian. Tadi seperti Uni Repa sampaikan, Pak Pastor. Tunjukkan datanya. Tuhan mengatakan Yahweh di situ. ya dia menerjemahkan namanya dalam bahasa Ibrani, Ehi Aser Ehi. Kalau pastor kalau nggak bisa kasih data, biasanya bantuin pastor kasih data Tunjukkan buat datanya. Kang Chan ya. Ya saya aja yang bantuin ya, karena pastor ini nggak pakai data bicaranya. Saya ambil data dari pengajar. Baik-baik ya. Lihat datanya baik-baik. Apakah Yahweh atau bukan Yahweh? Silakan nih. Begini, Ya jadi Sebentar dulu, Pastor. Ya, Bukan begini. Ini data. bentar pastor. Ini data kita bicara data ya pastor. Jadi Jangan itu dulu. Yang Musa. yang mana? Musa. Yang ayat berapa tadi? Ayat Musa berapa? di Gunung Sinai, dituliskan loh Ayat batu, berapa lalu tadi? Musa nanya kepada Tuhan, Iya, wahai ayat Tuhan, berapa tadi itu? wahai Tuhan, jika umatku harus menyebut namamu, maka apa yang harus aku sebut namamu? Nama Tuhan. Ayat berapa itu? Aku adalah aku itu ya? Yes, Keluaran ego ya? emi, aku adalah aku. Yes, Oke. betul. Oke. Kita lihat apakah Keluaran pastor ini berdusta 3:14. atau sesuai. Keluaran 3. Oke, Keluaran pasal 3 nomor 14 ya. Kita di sini pembuktian kejujuran dulu aja ya, nggak usah panjang kelebar dulu ya. Yes. Keluaran pasal 13 ya Kang Chan ya. Keluaran 3, pasal Keluaran 3. Keluaran 3 pasal di mute dulu Pasal pastor berapa boleh? ya? Oke, siap. Pasal 14. Nah, coba Pas. Ini kali Nomor ya. 4, coba cek. Nah, ini ya. Keluaran pasal firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Coba Gimana original teksnya. Yahweh-nya? Original teksnya ke bawah. Oke, original teksnya baik. Strong numbernya. Strong number. Klik itunya, klik ayatnya ya. Nih, Iya nih. klik ayatnya. Nah, aku itu apa? Nih. Aku itu. Ini dia. Ini hayah. Hayah. Bukan yang satu lagi, coba. Yang aku. Aku adalah Iya. aku. Bukan aku akan ada. Aku adalah aku. Ini yang strong numbernya cuman aku adalah aku ini. Mana? Hayah tadi. Ini hayah. Ke atas, coba ke atas. Ke atas lagi. Mana? Strong number Ini. aku adalah aku. Oke. Itu sebetulnya bukan Yahweh, tapi Ehye. Ehye Aser Ehye. Dan yang di Bible Hub aja kita lihat ya. Bible Hub aja coba. Bible Hub. Lihat. Saya pastor di Makassar, ternyata Pak Pastor tidak bisa membedakan antara Yahweh dan Ehye Aser Ehye. Kalau Ehi Aser Ehi itu ketika Tuhan menerjemahkan arti namanya dalam bahasa Ibrani. Nama nggak bisa diterjemahkan. Anda sudah bilang proper tadi. Proper. Saudara pastor dengar. Apakah proper name bisa diterjemahkan? Lah, Tuhan sendiri yang menerjemahkan arti namanya kepada Musa. Makanya dia mengatakan dalam bahasa Ibrani, Ehi Aser Ehi. Bagus. Itu adalah aku. Ya udah. Kalau Ehye Aser Ehye, ya kalau Ehye Aser Ehye diterjemahkan jadi ya. Jangan begini caranya kalau berdiskusi. Saudara pastor. Tunjukkan Yahweh dari langit. Dengar dulu. Karena Musa confused dengan arti kata Yahweh itu, makanya Tuhan menerjemahkan namanya dalam bahasa Ibrani supaya si Musa paham dan mengerti. Makanya dia bilang Ehi Aser Ehi. Ya udah. Aku. Iya. Itu berarti bukan Yahweh dong. Itu adalah bahasa terjemahan dari Tuhan itu sendiri mau menerjemahkan arti namanya kepada Bukan. Musa. Itu sekarang Uni boleh masuk ke kata Yahweh tadi. Ibu Rita Wahyu boleh sekarang. Silakan. Oke, kita masuk ya. Gini, pastor saya nggak tahu Anda ini ngomong itu dasar omongannya apa. Apakah Anda membawa ilmu linguistik? Di mute dulu. Pertama kita di sini mengedukasi ya, bukan ngebohongin dan ngedoktrin ataupun nipu-nipu ya. Di sini kita mengedukasi publik. Ini saya ambil literasi dari Kristen, di mana ini penulisnya adalah Ibu Rita Wahyu, seorang pengajar bahasa Ibrani. Ya, dia memberi judul artikelnya ini adalah
Apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Anda baca catatan di awalnya saja. Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci. Yang tidak boleh dan tidak pernah mengucapkan Yahweh. Nggak pernah diucapkan Yahweh. Lihat tuh. Dan ternyata kata Ibu Rita Wahyu, Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Tuh. Turun. Berat. Turun pasturnya. Berat. Turun dia pasturnya. Sedih banget aku jadi. Saya pastor dari Makassar. Coba kita lihat Yahweh. Ini mau lanjutkan nggak itu Yahweh, Berita Wahyu? Dia bilang bulan sabit, bulan sabit, dewa bulan. Kata Allah itu, ayo Uni, silakan. Nanti kita kata. Nah, Yahweh ini nama dari pagan ya. Yahweh itu nama dari, nih diulangi sekali lagi tuh, Yahweh bukan bahasa Ibrani. Dan Yahweh ini asal katanya dari dari nama dewa Jave. Dewa Ju? Itu, nih. Dewa apa? Dewa itu dewa apa nih? Dewa. Berdasarkan penelitian Genebra. Ini nih, berdasarkan penelitian Genebradus yang dikenal dengan nama Genebrar, Gilbert Genebra tahun 1535 meminjam istilah Clement dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani daripada nama dewa Zeus yaitu Jove, yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter, dewa Jupiter bangsa Yunani. Yes. Sekarang kalau Anda pastor, Anda Katolik, Anda Pak Pastor, apa yang dimaksud dengan Theotokos? Theotokos itu adalah bunda Elohim. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud apa dengan yang saya tanya apa yang maksud dari Theotokos? Ya, Theotokos itu artinya bunda Elohim. Tokos itu artinya bunda. Itu bahasa Yunani. Dan itu orang Katolik, tapi yang betul itu adalah Kristotokos. Saya bukan Katolik. Saya karismatik. Oke, jadi Yesus ini bukan Theos. Apanya? Yesus bukan Theos karena Anda coba ganti Theotokos jadi Kristostokos. Aduh, Kak, Anda tidak mengerti bahasa Yunani, makanya jangan sok tahu. Saya kan sudah bilang tadi, Tokos itu artinya bunda. Ya udah, Anda kan mau ganti tuh Theonya itu dengan Anda mau ganti Theonya dengan Anda mau ganti Theonya dengan Kristos. Theotokos itu adalah istilah orang Katolik kepada Bunda Maria sebagai bunda Elohim. Kenapa Anda mau ganti Theotokos? Ya, kenapa Anda tadi mau ganti Theotokos dengan Kristotokos? Ya, yang betul itu memang Kristotokos. Bagus, berarti karena Maria itu hanya melahirkan jasad Yesus yang bernama Kristus, bukan Yesus yang dilahirkan. Berarti Yesus itu bukan Theo. Kristus. Iya, berarti Yesus itu bukan Theo. Yesus, bedakan Kristus, bedakan Yesus, bedakan Kristus. Iya, berarti Yesus itu bukan Theo. Kamu tidak paham Dewi Natur. Apa Dewi Natur itu apa? Loh, katanya ngerti Kristen. Dewi Natur saja kamu bertanya gimana? Lahut dan nasut nggak ada, coba tunjukkan. Lahut dan nasut. Lahut wal nasut itu jawabannya, ngerti nggak lahut dan wal nasut? Apa wal nasut? Aduh, nggak ngerti. Apa an-nasut itu apa? Lahut wal nasut. Lahut itu apa? Wal nasut. Loh, bertanya, justru itu jawaban. Kalau kamu masih ini pastor kali. Ilmu kamu ini masih cetek. Lihat. Jadi pastor saja menolak hipostatis union. Bagaimana dua sifat itu berunion? Nggak menolak karena dia menolak yang disalib itu Tuhan. Kesempatan untuk menjelaskan. Ya, tadi saya sudah minta. Jangan dipotong-potong. Iya lah, silakan jelaskan Dewi Natur itu apa. Iya, silakan. Tadi kita kembali kepada prapernem itu tadi, ya. Kalau alihatun itu plural, singularnya apa? Saya ulang lagi. Kalau alihatun ini sesuatu yang tidak perlu referensi ya, karena dia sedang di luar, oke, nggak apa-apa. Kalau alihatun itu plural, lalu singularnya apa? Dengar dulu. Yang bukan dengar. Saya bilang tergantung konteksnya. Seperti juga kata Tuhan. bukan konteks.
bukan konteks. Kalau ini apa namanya jumlah ya, bentuk jumlah. Kalau alihatun itu plural, lalu singularnya apa? Lebih tepatnya singular, itu saja singular. Oke, kalau alihatun itu singular, pluralnya apa? Saya tidak pelajari anunya pluralnya. Jadi kau dari tadi karena jadi dari tadi bukan hal yang kau pelajari. Dari tadi kau dari tadi saudara pastor nih boleh saya kasih yang tahu. Saya hanya pelajari. Boleh saya kasih tahu boleh? Bisa supaya Anda belajar, bisa. Enggak dikasih saya kesempatan ngomong. Artinya kamu Anda diberi kesempatan untuk menjawab dari tadi. Kalau alihatun itu singular, pluralnya saya apa? tidak mempelajari sebutan yang lain. Cuma itu saja. Alihatun, lahihatun itu adalah Singularnya apa kalau itu plural? Ya itu sudah singular itu. Alihatun itu singular merujuk kepada Pluralnya apa? Pluralnya apa? Saya kan sudah bilang, saya tidak pelajari pluralnya. Saya hanya Anda kan belajar satu kata itu. Kalau satu kata itu di apa namanya singular dan plural harusnya tahu dong satu paket itu. Nah sekarang pluralnya apa? Saya tidak pelajari pluralnya. Saya hanya berarti yang tadi Anda lakukan itu bukan hasil pelajaran. Anda hanya ngomong kosong. Alhamdulillah Allah difitnah Dewa Bulan ternyata hasil dari omong kosong, bukan dari pembelajaran. Nah sekarang saya tanya Pak Pastor, sekarang tanya, Tuhan Anda itu namanya Yesus, jabatannya anak atau bapak? Dia adalah firman, dia adalah sabda, dia adalah perkataan. Bukan itu yang saya tanya. Dia nanya itu. Yesus itu adalah anak, adalah firman. Anak itu artinya firman, sabda. Anak bukan bapak. Jangan artikan anak secara biologis, artikan Anak bukan bapak. biologis. Bukan itu yang saya tanya. Iya, secara teologis Anda, secara teologis. Saya ulang pertanyaannya. Secara teologis, apakah Tuhan Anda yang bernama Yesus itu anak atau bapak? Dia bapak dan anak. Dia satu pribadi. Oke, baik. Jadi Yesus itu bapak. Ya. Karena dijelaskan di dalam Bible. Ya. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Petrus pun juga mengatakan hal yang sama. Makanya kalau memang kamu tahu Injil, pasti kamu sudah tahu ayatnya itu. Anda apa karismatik tadi, bukan Katolik? Saya karismatik. Oke, siap. Oke. Jadi ketika Yesus mati, Bapak mati. Yang tersalib itu kostumnya, bukan Yesus. Coba gimana elaborasi sebentar, elaborasi masalah kostum itu coba gimana? Kesempatan menjawab. Iya, silakan. Iya, ini kesempatanmu. Iya, silakan. Kostum itu elaborasi coba. Begini, pada saat Roh Yesus proses meninggalkan kostum itu kan berseru, ya Eli lama sabaktani, ya Elohim, mengapa kau meninggalkan aku? Itu pada saat proses Roh Yesus mau meninggalkan jasad itu artinya bahwa yang tersalib itu kostumnya yang bernama Kristus itu, bukan Yesus yang tersalib. Itu yang harus kalian pahami. Oke. Jadi tidak ada Tuhan yang mati. Tidak ada, Tuhan tidak akan pernah mati. Tidak bisa mati Tuhan. Iya, yang mati itu cuma kostumnya saja yang mati di kayu salib, bukan Yesusnya yang mati. Kalau Tuhan tidak bisa mati dan tidak ada Tuhan yang mati, ada nggak Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Dengar dulu. Saya ulang. Fokus. Pastor, kalau dialog dengan saya fokus. Kalau Tuhan tidak mati menurut pastor, tidak ada Tuhan yang mati menurut pastor, Tuhan tidak mati dan tidak ada Tuhan yang mati, apakah ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Dengar dulu. Penebusan dosa itu sudah Enggak, saya tidak tanya itu. Penebusan dosa. Jasad itu yang ada di kayu salib itu sebagai korban penebusan dosa. Enggak ada yang nanya itu. Dan domba-domba yang selama ini menjadi korban. Tidak ada yang nanya itu. Fokus dengan pertanyaan saya. Jika Tuhan tidak mati dan tidak ada Tuhan yang mati, pertanyaan dengarkan. Apakah ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen kecuali kostumnya yang dijadikan kurban. Iya. Jadi tidak ada Tuhan yang datang.
Iya, jadi tidak ada Tuhan yang datang untuk mati. Tidak ada Tuhan yang datang untuk mati. Yang mati itu adalah Bahkan untuk menebus dosa Kristen. Ya, penebusan dosa itu melalui kostum itu. Yang kostum itu penebusan dosa. Kan selama ini sebelum Yesus hadir ke dunia yang menjadi kurban penebusan dosa itu kan domba-domba. Nah, kostum itulah sebagai pengganti domba-domba itu. Kostum ini bisa nggak saya sebut manusia? Iya, dia memang manusia. Oke. Memang Jadi dia manusia. Anda ditebus, baik. Jadi Anda ditebus oleh darah manusia. Ya, oleh darah kostum itu. Oleh darah manusia. Ya, darah kostumnya Yesus. Ya. Oleh kematian manusia. Oleh kematian kostum itu. Manusia. Ya, manusia. Tapi dia manusia luar biasa, bukan manusia biasa kayak kita. Iya, manusia pokoknya kan. Ya, tapi beda lah. Manusia itu mati menebus dosa kalian. Ya, bukan cuma Darahnya. dosa Anda Iya. juga ditebus kalau Anda percaya. Jangan bawa saya. Darahnya tertumpah untuk menebus dosa kalian. Ya, itu kostum. Memang dia Ya. sebagai pengganti domba. Baik. Di dalam Bible yang Anda ketahui, ada nggak penebusan melalui pengorbanan atau tumbal dengan mengorbankan manusia? Ada Siapa? yang di perjanjian lama itu kepada dewa namanya, dewa Molok. Dewa Molok. Ah, Dewa Molok. Jadi Yesus sebagai manusia jadi tumbal darahnya dan nyawanya itu dia berkesesuaian dengan pengorbanan yang diajarkan hukum Taurat, apakah atau sesuai dengan pengajaran yang diajarkan ketika orang-orang pagan mempersembahkan manusia kepada Dewa Molok? Yang mana? beda lah. Kalau korban manusia kepada dewa Molok itu tidak ada pengertian penebusan dosa. Itu beda. Jangan samakan kurban manusia kepada dewa Molok dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib melalui kostumnya. Jangan disamakan. Ya udah. Tapi sama-sama manusia, betul tidak? Iya, tapi Iya. manusia yang dikorbankan oleh manusia biasa. Manusia yang dikorbankan kepada dewa Molok itu manusia biasa. Iya, Sedangkan berarti jasa selama Yesus ini- itu manusia luar biasa. Oke. Selama ini Kristen keyakinan Kristen adalah dosanya ditebus oleh manusia. Kostum, ya manusia kostum. Nah, inilah terimalah kalian. Ini yang sebenarnya terjadi. Dosa kalian ini ditebus oleh manusia. Apa bedanya dengan ajaran-ajaran pagan? Mitra manusia, menebus dosa. Dewa Molok ditebus oleh manusia. Banyak. Anda lihat cerita-cerita orang primitif, orang-orang pagan, memang dosanya ditebus oleh manusia. Ditelanjangilah gadis, masuk kau ke situ, dosa kita Sejak ditebus. kapan dewa Molok dosa? Sejak kapan Anda ngawur? Anda bukan tadi kan bukan saya yang buat klaim, Anda buat klaim. Ingat, kurban manusia kepada dewa Molok itu adalah harga yang harus dibayar ketika dewa Molok memberikan bantuan kepada manusia. Itu Dengan apa? Dengan media binatang ternak atau hewan atau manusia? yang diminta oleh dewa Molok kan manusia. Jadi misalnya nih, Pintar. misalnya orang Israel minta tanahnya disuburkan. Diberikanlah tanah yang subur oleh dewa Molok. Diberikan apa? Ada harga harus dibayar, yaitu Diberikan manusia. manusia. Iya, tapi jangan sama dulu ya. Dapat benefit kan? Dia Jangan sama-sama dapat disamakan. benefit kan? Orang-orang itu dapat benefit ketika mengorbankan manusia kepada dewa Molok. Kristen mendapatkan Tapi jangan benefit dari melakukan mengorbankan Yesus. cocokologi. Nah, Anda sekarang melakukan kalau cocokologi. Yesus, Anda iya. melakukan cocokologi kepada Iya. Yesus. Kalau Yesus, baik. Kalau orang-orang saat itu mengorbankan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, Yesus dia dikorbankan sebagai manusia kepada siapa? Saya kan sudah bilang tadi bahwa kostum Yesus itu kan sebagai Kepada? sebagai ganti penebus Manusia? dosa, sebagai Kepada? ganti penebus dosa. Kepada? Kepada manusia juga. Manusia kan ada objek nih. Ada orang-orang saat itu orang-orang pagan. Lalu ada dewa di atas sana yang bernama Molok. Lalu ada korban manusianya. Ada tiga oknum. Orang-orang saat itu ada manusia yang jadi korban dan ada dewa Moloknya. Manusia Makanya, itu dikorbankan untuk Masih dewa saya Molok. kesempatan bicara Sekarang dulu. kalau Yesus dikorbankan untuk dewa siapa? Bagaimana saya bisa menjelaskan kalau Anda potong-potong terus? Udah, saya sudah selesai barusan terakhir. Silakan.
Ingat, apa yang dilakukan oleh Yesus itu kan itu kan sebagai kurban penebus salah yang dilakukan oleh manusia yang selama ini mempergunakan domba sebagai ritual penebus salah atau penebus dosa. Nah, kostum Yesus itu sebagai pengganti dari domba-domba itu Diserahkan supaya kepada, lebih simpel dan lebih praktis. iya, tapi saya nggak nanya itu. Diserahkan kepada siapa? Kalau manusia tadi kepada dewa Molok, kalau manusia Yesus kepada siapa? Ya pasti diserahkan kepada Tuhan. Itu pasti. Ada berapa Tuhan yang Anda yakini? Yang mana? Pribadi saja, cuma satu pribadi saja. Bukan Yesus. Aduh. Bukan Yesus. Yesus menghandle dosa-dosa lalu dihancurkan di kayu salib melalui kostumnya. Saudara pastor, Yesus diserahkan kepada siapa? Kepada? Yesus tidak diserahkan kepada siapa-siapa. Lalu dikorbankan kepada siapa dia? Yesus mengorbankan kostum yang digunakannya Kepada? itu. Kepada? Ya kepada dirinya sendiri. Yesus mengorbankan kepada Yesus. Aduh. Kan dia sendiri Yesus. Kesempatan dia bicara. Dari tadi aku bicara, makin hancur. Begini, Yesus mempergunakan kostum itu. Yesus kan mempergunakan kostum itu sebagai pengganti domba-domba yang selama ini disembelih. Oke? Jadi Yesus Sebentar dulu, saya interupsi dulu. Dosa manusia Saya interupsi dulu. Domba-domba yang diserahkan itu diserahkan pada siapa? Saya kan sudah bilang tadi bahwa kostum Yesus itu kan sebagai pengganti domba-domba yang selama ini dikurbankan oleh bangsa Israel. Untuk siapa? Domba-domba itu oleh bangsa Israel. Memang sebelumnya ditujukan kepada Tuhan sebagai penebus salah dan penebus dosa. Sekarang Yesus. Nah, ketika Yesus hadir ke dunia, dia kan mempergunakan kostumnya itu. Kostum itu sebagai pengganti dari domba-domba sebelumnya. Diserahkan kepada? Ya. Diserahkan kepada? Saya selesaikan dulu. Jangan dipotong dulu. Saya kan belum selesai. Anda sudah potong. Ya, tapi saya nggak nanya itu. Fokus ke pertanyaan saya. Diserahkan kepada siapa? Jangan dulu dikasih pertanyaan. Beri saya kesempatan menjawab dulu. Baru Anda bertanya. Ya silakan. Coba silakan. Ya elaborasi silakan. Jadi kostum itu kan sebagai pengganti domba-domba supaya lebih simpel. Jadi Tuhan Yesus menghandle semua dosa-dosa manusia itu, lalu menghancurkannya pada kostum itu di kayu salib. Yesus diserahkan kepada? Tidak ada penyerahan di situ karena dia sudah menghancurkan dosa-dosa manusia itu. Terus begini. Yang ditebus oleh Yesus itu adalah dosa warisan. Dosa warisan itu sudah dihancurkan di kayu salib melalui kostum itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan mempunyai otoritas pengampunan kepada seseorang yang berdosa. Apakah Tuhan mengampuni atau tidak? Itu pengertian Yesus mengorbankan kostum itu di kayu salib. Ada dua pengertian. Dosa waris ini sebentar. Dosa waris ini dosa dari mana? Dosa dari Adam dan Hawa. Jadi kenapa Adam yang Hawa berdosa? Kenapa Anda mewarisi dosa? Kenapa saya mewarisi dosa? Kan dia yang berdosa. Iya, tapi itu kan gara-gara dia berbuat dosa, makanya dia kena kutuk kan? Saya tahu. Sebentar dulu. Kalau saya buat saya lah. Kalau bapak Anda berzina, Anda menanggung dosa bapak Anda nggak? Aduh, begini. Pastor, fokus. Kalau bapak Anda melakukan perzinahan, mohon maaf ya, ini hanya kasih contoh aja supaya kontras ya. Bapak Anda melakukan perzinahan, dosa. Anda menanggung dosa bapak Anda nggak? Tidak begitu perumpamannya. Enggak, saya nanya dulu, ini pertanyaan ini. Kalau bapak Anda berdosa, berzina, merampok dan seterusnya, apakah Anda juga berdosa? Ya, itu memang kalau dalam pengertian yang lain memang tidak begitu pengertiannya. Kenapa? Kenapa bapak Anda yang berzina, Anda tidak berdosa? Kenapa?
Loh, jangan samakan dengan perumpamaan yang Anda berikan. Bukan itu yang saya tanya. Oleh Adam dan Hawa. Bukan itu. Kenapa bapak Anda yang berzina, Anda tidak berdosa? Kenapa? Itu beda pengertiannya yang Anda tanyakan. Ya kenapa? Itu beda. Kenapa Anda tidak berdosa? Kenapa? Karena Itu beda pengertiannya. Saudara pastor. Bedakan dosa warisan ya, yang iya, tahu saya beda. Makanya saya tanya, kalau bapak Anda yang berzina, kenapa Anda tidak ikut berdosa? ya kalau dalam Kenapa? konteks itu jelas beda. Kalau misalnya bapak saya memperkosa, jelas anak tidak menanggung. Pinter. Iya, Kalau bapak, ya. dosa Kalau- warisan. Bagus. Itu Kalau bersifat bapak yang berdosa, Anda tidak berdosa. Sekarang pertanyaan sama. Kalau Adam yang berdosa, kenapa Kain menanggung? Iya, begini. Pada saat Adam berbuat dosa itu, dia kan kena kutuk. Kutuk itu kan ada perkataan Tuhan di situ kan bahwa ini akan menurun kepada anak cucunya nanti. Kan ada Di mana? kalimat- Di mana? Di mana akan menurun pada anak cucu? Coba kamu baca dulu lah, kembali ke Adam diusir. Iya, diusir, betul diusir. Tapi kan ada kalimat secara tersirat di situ bahwa dosa ini bakal berkelanjutan nanti sama anak cucunya. Oke, saya bacakan. Itu Kejadian 3. Aneh ya, bapaknya yang berzina, dia nggak dosa. Adam berdosa, kenapa jadi kita yang ikut dosa? Aneh sekali ya. Iya, Ada bapaknya berzina. kalimat secara tersirat di situ di kejadian Di mana? itu. Katanya paham Kristen, pasti masih bertanya juga. Saya bacakan ya. Mana? Mana? Nih kutukannya ya. Lalu tuh setelah ketahuan lah ya, mana nih? Setelah ketahuan, firmannya. Ya, setelah ketahuan ya, mana? Siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah yang kau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tanda tanya. Manusia itu menjawab, yang maksud Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, nyalahin Hawa, dia nyalahin perempuan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi dari perempuan. Setelah itu Tuhan nanya ke perempuannya. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Tanda tanya. Jawab perempuan itu. Dia nuduh lagi sekarang. Ular yang memperdaya aku. Dari Adam ke perempuan, sekarang ke ular. Masalah. Ular yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu berfirman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Ular dulu nih. Terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ular binatang ternak. Bagus. Dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ular makan debu tanah di dalam Bible. Jadi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Nggak ada tuh dosa keturunan. Salah baca Anda. Firmannya kepada itu baru dari ular, bukan. Sekarang perempuan, belum ke Adam. Aneh, salah baca dia, pantesan pemahamannya salah. Sekarang ke perempuan. Firmannya kepada perempuan itu, tadi ular. Ini salah baca kok ini, dasar pastor salah baca. Tapi di sini bagus, kau jadi edukasi. Sekarang firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Lihat, ini khurafat namanya. Khurafat. Mana tadi melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Tuh, Adam yang salah, tanah yang dikutuk. Apa ini? Kalau saya jadi tanahnya, apa salahku? Dasar. Terkutuklah tanah karena engkau. Lihat. Dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makanan, dengan peluh menjadi pekanan, dan engkau kembali menjadi tanah, karena isi tulang engkau akan ambil. Di mana ini? Dosa warisnya di mana? Manusia itu memberi nama Hawa dan seterusnya. Nggak ada, Bapak. Bohong nih, pastor. Kasih saya kesempatan dulu.
Di situ kan ada ucapan Tuhan kepada Adam bahwa dengan susah payah kamu akan begini akan begitu. Itu kan bagian dari kutuk. Ya nggak Ketika apa-apa, dia Adam nggak apa-apa. Kalau itu bagian kalau dari kutuk. Adam begitu ya nggak apa-apa. Misalnya Adam dia berdosa nih, dia kena hukuman ya nggak apa-apa. Dia berdosa, silahkan. Yang jadi masalah di mana itu Adam yang berdosa, Kain yang nanggung dosa, ikut nanggung dosa. Loh, Di mana? begini. Ketika kutukan itu kan seperti sebuah penyakit yang ditimpakan kepada Adam dan Hawa, lalu ketika dia melahirkan keturunannya itu kan menular situ, menurun di situ. Enggak ada di mana? Di mana narasi itu bisa ditemukan di dalam cerita itu di mana? Itu sebuah perumpamaan secara kristologi bahwa kutukan di itu mana? seperti sebuah penyakit yang akan menular dari satu generasi ke generasi. Tuhan itu bukan dari Tuhan. Yes. Ini bukan ini bukan dari Tuhan. Ini perumpamaan. Loh, kalau dosa waris itu bukan dari Tuhan, lalu dosa waris itu dari siapa? Ya, dosa waris itu kan dari Adam dan Hawa yang menurun kepada keturunannya. Itu kan bukan dari Tuhan, ajarannya. Satu paket, dia satu paket. Ajarannya. Kalau ajaran dosa waris itu bukan dari Tuhan, bukan Adam dan Hawanya, dia kan objek yang sedang kita bicarakan kan. Sekarang ajarannya nih. Kalau dosa waris itu bukan ajaran Tuhan, lalu dia ajaran siapa dosa waris ini? Ya, jelas ini dari ajaran Bible yang menceritakan bagaimana. Tunjukkan satu saja dalam Bible. Nah itu sih tadi kamu baca itu tadi. Nggak ada di situ. Anda nggak dengerin dari tadi saya ngomong. Saya bacakan teks by teks. Saya sudah bilang tadi secara tersirat. Ya di sebelah mana? Di konteks yang mana? Di konteks yang mana? Yang bisa kita lihat secara tersirat. Kasih kesempatan dulu. Kan pertama kan Tuhan kan menunjuk kata turunan bahwa antara keturunannya si Hawa sama si ular bukan, ini kan enggak loh. Ular. Iya. Kan Tuhan itu berbicara pada tiga nih, ada ular, ada Hawa, ada Adam. Nah, yang tadi itu kepada ular. Iya betul, bukan kepada Adam. Ya berarti keturunan ular yang kutuk. Jadi Yesus selama ini jadi tumbal ular, bukan manusia. Jadi selama ini ular-ular di dunia ini mereka berdosa dan mereka ditebus oleh Yesus. Yesus penebus dosa ular. Anda ini kenyang. Makanya Anda baca, Anda salah baca itu. Makanya kasih saya kesempatan dulu bicara. Di situ kan ada perkataan Tuhan kepada Adam bahwa dengan susah payah kamu akan begini, kamu akan begitu. Nah, ketika dia mengatakan kamu akan susah payah, itu kan adalah kata kutuk kepada Adam yang bakal nanti menurun kepada anak cucunya. Di mana? Menurunnya di mana? Kalau Adam nggak masalah, pastor. Saya acceptable. Kalau Adam dia menanggung semua kesalahan nggak apa-apa. Adam. Tapi yang menurunnya di mana? Secara tersirat yang bisa Anda pahami. Kalau Anda tidak depan Bible, direfrasekan di sebelah mana Anda memahami itu menurun kepada seluruh manusia di mana? Kan banyak orang di dunia ini kan bagaimana kan? Kan Anda tahu sendiri apa yang disampaikan kepada Adam itu kan terjadi juga sama anak cucunya. Itu bagian dari kutuk Tuhan itu sendiri. Enggak, mana dengan bersusah payah. Tadi saya sudah baca datanya Pak Pastor dalam kejadian yang paling kritikal itu tidak ada satupun anak Adam dinarasikan bahwa anak Adam itu menanggung dosa Adam di kejadian 3 itu Pak Pastor, nggak ada. Itu kan secara tersirat. Nah, di mana sebelah mana secara tersirat Anda baca konteksnya yang Anda pahami, atau kalau mau Anda baca boleh, kalau nggak ada refrasekan yang ada di kepala Anda di sebelah mana supaya saya di depan Bible nih, di depan kejadian 3. Di mana kita bisa melihat secara tersirat bahwa Adam mewarisi dosa kepada Kain. Mau saya kasih edukasi? Mau? Iya, jelas. Apa itu? Dasarnya dosa buku Roma, surat ke Roma, pasal 5, nomor 12. Sekarang saya tanya, surat Roma itu ditulis Tuhan atau ditulis orang? Itu ditulis orang berdasarkan ilham dari Tuhan. Ilham dari Tuhan. Dapat ilmu dari mana surat-surat?
itu berdasarkan ilham dari Tuhan. Tunjukkan satu saja dalam Bible dari Matius sampai Wahyu bahwa itu ilham dari Tuhan. Tunjukkan satu saja. Ini pastor main klaim aja nih. Tidak semuanya kan itu kan harus disampaikan di dalam Alkitab. Yang jelas ketika para rasul menetapkan sebuah aturan, itu tidak mungkin berdasarkan pendapat pribadinya. Ya, itu pasti berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Karena tidak mungkin rasul-rasul itu melakukan apa yang dinamakan penyelewengan atau penyimpangan dari apa yang Tuhan tidak perintahkan. Tidak mungkin para rasul melakukan itu. Begitu, Dapat ilmu dari mana? Bahwa ini diilhamkan oleh Tuhan. Itu kan artinya secara tersirat, Bang. Memang tidak Ya, dijelaskan. dari mana? Di mana? Gini, kalau Anda belum bisa akses Bible, Anda refrasekan. Apa frasenya? Karena saya tahu Bible sebagian. Coba refrasekan bahwa Matius sampai Wahyu ini ilham dari Tuhan. Loh, kalau Anda Matius, ngarang sendiri. Sebentar, kalau Matius itu, Pastor, Anda ngarang sendiri ya? saya tidak ngarang sendiri. Matius itu kan menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Bukan Yesus. Matius. Saudara, bukan itu. Dari Matius sampai Wahyu, Anda bilang bahwa itu diilhamkan oleh Tuhan. Sekarang tunjukkan di mana kita bisa akses, bisa kita pahami, bisa kita mengerti, minimum bisa memberikan data di mana dari Matius sampai Wahyu, include surat Paulus yang ke Roma itu diilhamkan oleh Tuhan di mana? Kalau lupa bilang lupa, nggak apa-apa. Anda buat nanti ketemu saya. Berarti Anda tidak membaca Alkitab secara mendetil karena Anda saja masih bertanya soal itu. Berarti kalau orang Ini membaca dialog ini, saudara pastor, dialog ini ketika saya bertanya bukan berarti saya tidak tahu, kan saya jauh lebih jago dari Anda. Iya. Kenapa Anda masih bertanya kalau memang Anda paham yang namanya Bible itu? Baik, sekarang saya tunjukkan. Anda buka 2 Korintus, dari surat Paulus juga, pasal 11, nomor 17. Ternyata Paulus membantah statement Anda. Kata Paulus, aku berkata-kata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Kata Paulus bukan dari Tuhan. Anda bilang mau dari Tuhan. Yang salah siapa? Paulus atau Anda? Ayo, jawab. Saya jelaskan. Bahwa Jelasin mulu, nggak jelas-jelas. Anda tidak kasih saya kesempatan bicara. Udah dari tadi Anda banyak bicara memang sudah. Iya, Potong-potong. betul. Anda kasih kesempatan, tapi sudah itu Anda potong-potong. Tidak tuntas saya memberikan jawaban. Ya udah, coba ambil poin Anda. Berikan kepada saya di mana kita bisa menempatkan bahwa Bible ini Matius sampai Wahyu adalah ilham dari Tuhan. Silakan. Secara logika, ketika ada sebuah aturan yang disampaikan oleh para rasul, itu kan tidak mungkin berdasarkan pendapat pribadi dari rasul itu. Dari rasul itu pasti berasal petunjuk dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada juga sebagian dari perkataan rasul itu tidak selamanya berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Seperti ketika Paulus menceritakan pengalaman hidup dia yang pahit, bagaimana dia dilempar batu dan sebagainya, dimusuhi orang dan sebagainya. Itu jelas, perkataan itu jelas bukan ilham dari Tuhan. Jadi memang ada dua hal yang bermain di sini kepada para rasul itu. Ada kata-kata yang memang berasal dari Tuhan, ada yang memang berdasarkan kepada pendapat pribadi dia sendiri. Ketika dia bercerita tentang pengalaman pahit dia, bagaimana dia orang dan sebagainya, ada dua versi di situ. Ada dua versi di situ. Bagus itu. Itu poin saya. Memang Bible ini bukan firman Tuhan. Diklaim menurut firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan. Memang ada versi banyak bahkan dominannya itu bukan firman Tuhan manusia. Benar itu. Jadi Bible ini yang diyakini oleh orang Kristen firman Tuhan, menurut pastor banyak yang manusia. Bahkan dominan manusia. Bahkan Paulus mengaku dirinya sendiri, aku berkata-kata bukan orang yang berkata sebagai menurut firman Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan. Kalau kita melanjutkan seperti orang bodoh yang boleh bermegah, kata Paulus. Ya Anda benar dalam Anda ini aneh ya. Anda ini pastor tapi nggak tahu Bible. Apa bedanya dengan Al-Quran? Ketika misalnya para orang-orang Quraisy mengkritisi Nabi Muhammad, apakah perkataan orang Quraisy itu adalah firman Tuhan? Yes. Tidak begitu pengertiannya. Iya, betul lah. Anda di persidangan nih.
Anda di persidangan, Anda melakukan kesaksian, lalu Anda mengutip orang lain. Anda mengutip orang lain, tetap oleh di dalam meja sidang itu, di dalam persidangan, bahwa statement kutipan Anda itu dipertanggungjawabkan kepada Anda yang ada di dalam persidangan. Itu perkataan Anda. Anda sedang mengutip. Allah sedang mengutip apa yang terjadi di dunia ini. Itu yang terjadi pada Anda, Pak. Anda dengan Paulus mengatakan, aku Paulus berkata-kata bukan sebagai orang berkata menurut firman Tuhan. Paulus saja mengatakan begitu. Lalu siapa Anda yang mengatakan ini firman Tuhan? Mau kau syahadat besok? Beri saya kesempatan untuk menjawab. Begini, narasi yang di Bible sama di Quran itu jangan pernah disamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian kitab suci itu bukan berarti kitab yang turun dari langit. Kan tidak begitu pengertiannya. Ya, kitab suci itu kan artinya cerita cerita tentang ketuhanan beserta para nabi dan rasulnya dan orang-orang berdosa. Itu pengertian kitab suci. Jadi kitab suci kan seolah-olah itu berasal dari langit. Kitab itu turun dari langit, tidak begitu pengertiannya. Nah, karena kitab suci itu adalah sebuah cerita tentang Tuhan, nabi dan rasul dan para musuh itu sendiri. Otomatis dalam narasi itu kan pasti ada pendapat dari seorang nabi juga. Itu juga bukan berarti itu kehilangan identitas pribadi. Pasti Yang mengatakan ibu itu nomor satu Tuhan yang namanya atau pada dicetak di tapi Tuhan masalah kita kapan ada seperti lembaran gulungan terkenal, lembaran tubuduna kan tufuna kasiran yang ditutup. Saudara, Alkitab itu memang turun dari langit. Memang karena kalian menganggap tulisan-tulisan itu yang adalah Paulus pembunuh, perampok, menurut pengakuan dia, dan Anda buka ketika dia melakukan ceramahnya kepada orang-orang Yahudi karena digebukin oleh orang Yahudi. Dia mengaku bahwa ini adalah dia pembunuh, dia penyiksa. Diskusi kita seperti itu karena gini, kalau Anda yang menuduh kami nyembah batu tapi Anda tidak bisa membuktikan kami nyembah batu, itu fitnah. Artinya diskusinya sudah tidak sehat, pemaksaan kehendak. Kalau seandainya saya bilang Anda menyembah biji kelamin, gimana? Anda terima nggak? Nah, itu jelas sudah ngawur. Kan begini, kan Anda kan tadi mengatakan sama seperti itu. Ketika bentar, sebentar, saya kasih contoh. Kalau saya bilang Anda menyembah biji kelamin, Anda bilang saya ngawur. Tapi kenapa Anda bilang kami nyembah batu? Anda punya data dan fakta kalau kami nyembah batu. Begini, waktu Yesus berdoa kepada Tuhan di taman, saya tanya, bentar. Waktu Yesus berdoa kepada Tuhannya di Taman Getsemani, dia menghadap apa? Apakah di situ kosong semua, nggak ada apa-apa? Pasti ada sesuatu. Berarti sesuatu itu adalah Tuhannya Yesus gitu. Janganlah, Anda ini kan orang belajar ya. Saya pikir Anda tadi orang belajar. Tiba-tiba karena Anda terdesak dengan serangan Kang Chan menunjukkan bahwa Anda panik sampai Anda menyerang membabi buta. Ayolah, kita di sini jangan menista.
Apa yang disampaikan Kang Chan itu ada teksnya. Anda dari tadi itu mengatakan nama Tuhan, nama Allah adalah Dewa Bulan. Anda tidak menggunakan literasi, asumsi pribadi. Kemudian Anda sebutkan buku yang Anda tidak bisa tampilkan di sini. Saya tunjukkan artikel dari Berita Wahyu. Anda katakan bahwa kami menyembah batu. Apa bukti kalau kami menyembah batu? Oh, kalian menghadap ke sana. Kalau begitu Tuhan Perjanjian Lama menyuruh untuk menyembah bait Tuhan. Karena kiblat penyembahan dan berdoa pada waktu di zaman Yosua itu ke arahnya ke kiblat Tuhan, ke bait Tuhan. Apakah bait Tuhan itu adalah Tuhan? Ya, diskusi saja dewasa bro, nggak usah memfitnah. Kena marah kau. Kena marah nggak dapet jajan. Kalau animisme itu adalah penyembahan kepada arwah-arwah. Jadi bedakan arwah, bedakan roh, bedakan arwah, bedakan roh. Apa bedanya? Apa bedanya arwah dengan roh? Ada bedanya arwah dengan roh. Kalau arwah itu kan adalah jiwa. Paulus mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada 3 fisik, jiwa dan roh. Kan kalau arwah sudah tahu arwah? Nah, arwah itu sinonim dengan jiwa. Sinonim dengan margona. Nih dekat arwah itu jamak. Ruh itu tunggal, singular ruh. Kalau ruhnya 1 ruh, kalau ruhnya 2 ruhani, kalau ruhnya banyak arwah. Ruh itu tuh juga. Margona Bahasa Melayu. asal ngomong aja nih. Bahasa Melayu. Sinonim dengan kata jiwa. Jiwa itu kan bahasa Sanskerta. Tunjukkan ruh bahasa Melayu. Mana tunjukkan ruh bahasa Melayu. Silakan cek arwah itu berasal Nggak bisa saudara pastor, kau nggak bisa mengklaim lalu aku saudara. Kalau kau membuat klaim, kau harus tunjukkan backup datamu sendiri, mandirilah. Saya sudah kasih data. Ruh itu bahasa Arab yang diserap nantinya. Ruh secara singular disebut ruh. Singular. Kalau ruhnya 2, ruhani. Kalau ruhnya 3 atau lebih, arwah. Jadi arwah itu ruh juga, itu juga. Kau ini pastor. Coba buka KBI. Apa arti arwah itu? Ya Anda buka silahkan. Mas solang generasi inilah. Buka KBI. Kristen ini. Aku pastor Makanya kau datangi Bang Juma di Makassar, belajar ke dia. Belajar. Jangan, kalau kau tidak belajar, kau nanti akan terjebak begini, pastor. Kau mengada-ada definisi. Belajar, datangi Bang Juma mau belajar. Belajar itu gratis. Belajar ke sana. Kalau begini kan malu-maluin. Kau ini buat definisi sendiri. Bayangkan. Apa itu Yesus kadal? Kan nggak boleh begitu. Boleh buat definisi sendiri. Nggak boleh definisi. Kesempatan dulu. Saya kasih. Iya, silakan. Begini, roh. Saya perumpamakan seperti komputer. Komputer itu kan terdiri dari 3 unsur. Pertama casing, yang adalah fisiknya. Kedua perangkat lunak. Ketiga listrik. Oke? Nah, jiwa atau arwah itu sama seperti perangkat lunak yang ada pada diri manusia. Sedangkan listrik itu adalah the power of God. Roh itu adalah the power of God yang menghidupkan jiwa itu, yang menghidupkan arwah itu. Dari arwah itu menghidupkan fisiknya. Begitu pengertiannya. Lalu jari kita apa? Bisa nggak komputer itu hidup tanpa jari kita? Jari. Jangan kaitkan dengan jari manusia. Bukan kan dia hidup harus dipencet. Dipencet dulu. Saudara, Anda punya komputer itu yang ada. Iya, Anda punya komputer di rumah. Dicoloklah listriknya, ada casingnya, transparan. Anda sudah install dari developernya sudah ada install softwarenya. Sekarang kalau nggak dipencet, jalan nggak? Fokus pada seriusan dari manusia. Saudara, seriusan kau gambarkan Tuhan dengan komputer? Iya, makanya bisa nggak Tuhanmu hidup tanpa ada yang mencet dari luar? Fokus pada perangkat yang ada pada komputer itu. Saya ingin menunjukkan analogimu itu sangat lemah karena analogi karang-karangan sama seperti gereja menganalogikan ada jiwa, ada roh, ada badan, dan itu gagal selama berhari-hari bertahun-tahun.
ada lapis apa namanya itu tuh telur putih telur dan kuning telur dibuat sekarang ada pastor menganalogikan dengan komputer punya listrik dan lain-lain. Iya, tapi nggak ada yang ngechat, nggak jadi hidup. Saya menunjukkan analogimu itu namanya perumpamaan kan pasti nggak sempurna, tapi sekurang-kurangnya kan sekurang-kurangnya ada perumpamaan yang bisa nggak bisa supaya ada syaratnya, rukunnya kalau disebut untuk menjadi sebuah kias, sebuah analogi. Nggak boleh hal-hal yang paling substantif, yang fundamental itu harus terpenuhi. Nggak bisa kita samakan kayak Yesus dengan kadal juga sama. Dia punya kaki tangan. Yesus berjalan di atas air, kadal berjalan di atas air. Oh, jadi kadal tuh Yesus. Nggak bisa begitu kan? Orang ini profesor nih. Kita di sini kan berusaha memberikan bahasa-bahasa yang simpel saja, yang nggak terlalu bertele-tele. Kamu nggak simpel. Bahasa Anda ini malah mempersulit ketuhanan Anda. Bayangkan. Apa ini? Kan mau ganti pemain ya, kata yang teman-teman yang lain mungkin biar pastor ini Pastor, saya sarankan karena di Makassar belajar kepada Bang Zum. Anda naik lagi Komal Unriva, bagusnya Anda jangan di jalan. Anda siap di kamar Anda, bawa seluruh literatur kita belajar. Bagusnya begitu. Silahkan teman-teman Kristen. Oke, Pastor, diam dulu ya. Kita kecilkan. Limit dulu ya, Pastor ya. Double noise. Aduh, noise. Baik teman-teman sekalian, Allah itu adalah proper name. Proper name. Anda cari nanti proper name. Saat syarat proper name itu, konsekuensi dari proper name itu adalah dia tidak bisa diterjemahkan. Contoh, saya punya teman namanya Black, orang Amerika, datang ke Indonesia, walaupun arti black itu adalah hitam, saya nggak bisa di sini mengatakan, Mr. Hitam. Nggak boleh, nggak akan nyaut dia. Kita harus nyebut Mr. Black, baru dia nyaut. Karena itu nama, walaupun artinya hitam. Itu artinya proper name tuh. Allah itu proper name. Kang Chan proper name. Uniripa proper name. Pastor yang dimaksud di sini adalah proper name. Tidak bisa diterjemahkan, nggak boleh. Kristen gagal mendalili Yesus, lalu menghubungkan Yohanes pasal 8 nomor 58, ketika Yesus mengatakan, kalau dalam bahasa Indonesia, sebelum Abraham ada, aku jadi ya. Itu dalam bahasa Inggris, before Abraham was, I am. Keluar dari mulut Yesus menurut Yohanes 8 nomor 58, karena ada diskusi itu terkait dengan Abraham. Siapa kau? Kau baru lahir kemarin, Abraham sudah lama. I am. Before Abraham was, I am. Karena Yesus mengatakan I am, dia jadi Tuhan oleh Kristen. Kenapa jadi Tuhan? Karena dulu Tuhan ketika menyuruh Musa menulis di loh batu, walaupun Tuhan tak pernah menulis loh batu, nggak ada satupun loh batu. Lalu Tuhan ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kalau umatku mengatakan siapa namamu, apa kata Tuhan? Anda cari dalam leksikonnya, nggak ada disebutkan Yahweh. Bohong, itu pembohongan, kalian dibohongi. Aser, aku adalah aku. Bahasa Inggrisnya I am, was, I am. Itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi 72 Septuagint menjadi hoon. Diterjemahkan berarti bukan proper name. Hoon. Lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Yunani lagi di selanjutnya itu diterjemahkan ego emi. Ego emi itu aku adalah aku. I am bahasa Inggris. Oh, Yesus mengatakan I am. Tuhan dulu mengatakan yaser artinya I am. Ego emi hoon. Berarti Yesus. Kalau Tuhan bukan proper name, Tuhan itu bahasa Arabnya ilahun. Ilahun itu bentuk mufrad. Mufrad itu singular. Mufrad itu singular. Itu dia proper name. Kalau Allah itu tidak punya plural. Allah namanya proper name. Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jangankan kita, Rabai Yahudi saja
The foremost rabbi on the earth, saya bilang, siapa? Rabbi Saadia Gaon. Hari ini perpustakaan digitalnya Yahudi, Anda buka Ulangan 6 nomor 4, kalau dalam bahasa Inggris Deuteronomy 6 verse 4 dikatakan apa? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah, tu Elohim, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, A'lam ya Yisrael, pakai ya dia, ya Yisrael, Allahu Rabbuna, Allahu Wahid. Tadi